Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul. Saya sebagai supervisor untuk sesi ini. Kemudian Ibu Fatma sebagai coach untuk hari ini dan Ibu Siti Samsam sebagai coach untuk sesi pertama. Oke Bu, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Fatma. Assalamualaikum Bu Fat. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Kalau Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian lanjut ya Bu ya. Untuk sesi kali ini rencana Ibu untuk melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Ya kira-kira dari praktek coaching yang Ibu nanti lakukan seperti apa Bu? Eh, Makasih ya, Pak. Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta. Yang pertama, menggali informasi tujuan utamanya. Tujuan utama tentang coaching ini. Apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah yang terkait apa yang dihadapi oleh coaching. Setelah itu, saya akan menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian, yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga nantinya dapat menyelesaikan dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Oke Bu, terima kasih luar biasa. Jadi untuk kasus pertama Ibu sebagai coach untuk hari ini, eh, kemudian nanti saya sebagai pengamat akan menggunakan rubrik penilaian dalam coaching tersebut. Ya Bu. Oh iya Pak, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik, apa yang sudah kurang, dan saya harus perbaiki ke depannya bagaimana. Oke Bu, oh ya jadi untuk sesi ini saya memakai 4 kriteria ya Bu ya. Mungkin ada kriterianya baik, kurang baik, dan cukup baik ya Bu. Iya Pak, siap. Pertanyaan selanjutnya Bu, terus kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching kali ini? Iya Pak, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya menghadirkan penuh presence, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya agar dapat mendorong coach untuk menemukan solusi dari masalah yang telah dihadapinya. Oke, baik Bu. Untuk agar observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara spesifik Bu ya, kompetensi mana yang akan Ibu fokuskan dalam coaching ini? Dan Iya, mungkin apa hal yang akan Ibu lakukan setelah pengembangan kompetensi ini, Bu? oh iya Pak, dari ketiga kompetensi coaching, saya akan kembangkan yaitu saya lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Di mana yang pertama yang saya fokuskan adalah bagaimana si coaching menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara yakni coachingnya, dan yang ketiga saya akan meninggalkan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dalam artian saya akan fokus kepada coach saya. Dan yang terakhir, saya akan menyimak dengan baik apa yang disampaikan coach saya. Oke Bu ya. Terus berikutnya Bu ya, kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu tadi Bu? Indikator keberhasilan dari kegiatan coach ini adalah coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, dan langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dari coach tersebut. Oke Bu, terima kasih. Baik Bu, jadi kira-kira mungkin bisa kita mulai Bu ya untuk pelaksanaan coaching hari ini. Ya Bu ya. Oh iya Pak, kebetulan Pak hari ini saya sudah janjian dengan coach saya Pak. Jadi nanti bisa Bapak lihat dan mengobservasi kegiatan coach yang saya lakukan
untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau yang belum berkembang dari saya pribadi. Oke Bu, terima kasih. Jadi mungkin setelah mengamati percakapan kita untuk sebagai coach untuk hari ini, saya akan menyampaikan ketercapaiannya nanti pada saat di akhir coach sebentar Bu. Ya, nanti ada pasca setelah proses coaching nanti. Oke Bu, saya serahkan dan kembalikan ke Ibu selaku coach untuk memberikan coachingnya terhadap Ibu Samsam. Terima kasih Bu, silakan Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Bisakah saya minta waktunya Bu? Saya mau ngobrol sebentar dengan Ibu, apa boleh Bu? Halo, siang Namel. Wah, dengan senang hati. Mari sini. Apa yang mau diceritakan ke Ibu? Begini Bu, saya merasa saya tidak nyaman akhir-akhir ini dalam belajar. Saya juga sering terlambat Bu, dan ini mengganggu pikiran saya Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Dan akhir diskusi ini apa yang Nanda ingin capai? Saya ingin mendapatkan solusi Bu atas permasalahan saya. Terus masih ada nggak? Kiranya saya bisa semangat lagi Bu ikut belajar. Baiklah, sebelumnya bisa Nanda ceritakan hal apa yang membuat Nanda merasa kurang semangat mengikuti pembelajaran di sekolah, bahkan sering terlambat ke sekolah. Begini Bu, saya tidak semangat Bu karena saya merasa tidak percaya diri di kelas. Saya merasa minder karena saya merasa kemampuan saya kurang Bu. Sehingga karena tidak semangat akhirnya saya ogah-ogahan ke sekolah, sehingga saya sering terlambat datang ke sekolah Bu. Apa yang membuat Nanda merasa kurang bersemangat, bahkan tidak percaya diri sampai akhirnya sering terlambat ke sekolah? Saya merasa saya tidak sepintar teman-teman saya Bu. Bahkan kemarin di ulangan harian nilai saya yang paling rendah Bu. Oke. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang merasa Ananda ini tidak semangat belajar, bahkan minder di kelas? Saya tidak merasa nyaman Bu karena kayaknya dalam pembagian kelompok teman-teman kelompok saya merasa tidak terlalu senang ketika saya bergabung dengan kelompok mereka Bu. Oh, begitu rupanya. Baik ya, Nanda. Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai kamu yang kamu dapatkan dari ulangan itu rendah, hal apa lagi yang membuat Nanda ini merasa tidak semangat belajar di kelas? Teman-teman saya Bu tidak terlalu mengajak saya berbicara, bahkan untuk kegiatan tugas kelompok Bu mereka tidak terlalu melibatkan saya Bu. Oh, jadi apa yang membebani pikiran Nanda setelah teman-teman Nanda berbuat demikian? Saya merasa tidak punya andil Bu dalam kerja kelompok karena mereka menuliskan jawaban itu tidak meminta pendapat saya Bu. Kayaknya mereka tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berpartisipasi dalam tugas kelompok Bu. Oh, seperti itu rupanya ya, jadi beban pikiran Nanda. Iya Bu, saya merasa tidak semangat Bu sehingga saya malas datang ke sekolah. Karena saya merasa bahwa toh semua tugas-tugas kelompok itu sudah dikerjakan oleh teman kelompok saya Bu. Jadi selama ini Nanda, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi? Saya sudah menanyakan ke mereka Bu, kenapa mereka tidak melibatkan saya dalam kegiatan kelompok. Lalu kata teman Nanda, bagaimana? Katanya saya sering terlambat Bu. Kemudian kalau kerja kelompok sepertinya saya tidak sepenuh hati mengerjakan tugas kelompok itu Bu. Kalau dari pribadi Nanda sendiri, kiranya apa yang ingin Nanda lakukan? Sebenarnya Bu, saya juga ingin aktif dalam kegiatan kelompok Bu. Terus kenapa Nanda tidak coba lakukan? Saya masih ragu Bu, saya tidak percaya diri dengan kemampuan saya Bu. Apakah sebelumnya
temannya Nanda pernah mengatakan kalau Nanda Samsam ini tidak mampu menyelesaikan tugas dengan baik, bahkan pengetahuan yang Nanda miliki itu terbatas. Tidak sih, Bu. Nah, kalau begitu kenapa Nanda tidak coba? Ya juga ya, Bu. Harusnya saya mencoba untuk lebih aktif dalam kegiatan kelompok maupun kegiatan di kelas, Bu. Bagus. Nah, setelah kamu bertemu dengan teman sekelompoknya maupun teman sekelasnya, coba Nanda itu sampaikan apa yang selama ini menjadi keinginan Nanda. Iya, Bu. Saya akan sampaikan, Bu, bahwa selama ini saya juga ingin aktif dan bersemangat dalam kegiatan kelompok. Saya juga akan mengkonfirmasi alasan saya, Bu, kenapa selama ini saya cuek dengan kegiatan kelompok itu karena saya sebenarnya merasa minder, Bu, dengan kemampuan saya. Oh, bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang Nanda miliki sehingga nantinya akan merasa yakin untuk aktif dalam kegiatan kelompok maupun kegiatan di kelas? Saya sebenarnya suka belajar, Bu. Saya suka mengulang pelajaran, bahkan mengerjakan tugas-tugas itu. Bahkan pun saya sering membuka YouTube untuk mendapatkan penjelasan materi yang tidak jelas. Catatan yang saya buat pun sebenarnya rapi, Bu, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Cuma itu tadi saya merasa minder dengan kemampuan yang saya miliki, sehingga dalam kegiatan kelompok itu saya tidak percaya diri, Bu, untuk mengungkapkan apa yang saya ketahui. Takutnya salah atau takutnya teman saya ketawa karena mungkin jawaban saya yang tidak terlalu tepat, Bu. Selain itu, Bu, sebenarnya saya juga sering terlambat ke sekolah maupun di kegiatan kelompok itu karena saya membantu adik saya, Bu, untuk membantu ibu saya, Bu, untuk menjaga adik saya. Oh, iya ya, mulai saya pahami. Nah, kegiatan ini apakah mengganggu eh, proses belajar Nanda di rumah ketika menjaga adik? Eh, iya sih, Bu, berpengaruh karena adik saya ini termasuk aktif, Bu. Kadang buku catatan saya dirobek, dicoret, sehingga saya tidak konsentrasi belajar, Bu. Saya mau belajar, tahu-tahu catatannya hilang, Bu. Nah, coba Nanda pikirkan kembali tentang nilai ulangannya yang lebih rendah dibandingkan teman-temanmu. Apakah karena disebabkan dari konsentrasi belajarnya? Wah, mungkin juga ya, Bu. Nah, dari hal ini menurut Nanda, apa yang bisa dilakukan? Saya akan berbicara dengan teman-teman saya, kemudian saya juga akan berusaha untuk menyimpan buku-buku saya, Bu, di tempat yang aman sehingga adik saya ya jauhlah dari jangkauan adik saya sehingga tidak lagi mencoret atau merobek buku saya. Saya juga akan berusaha menjalin komunikasi yang lebih baik, Bu, dengan teman saya. Jadi dari pembicaraan tadi, mungkin apa rencana Nanda untuk mencapai tujuannya? eh saya akan mengkomunikasikan ibu dengan ibu saya supaya dua-duanya bisa jalan. Saya bisa menjaga adik saya, tapi mungkin tidak seharian penuh, sehingga waktu belajar saya juga tidak berkurang. Saya juga akan mengkomunikasikan ibu dengan teman saya bahwa selama ini sebenarnya saya tidak cuek, cuma saya tidak merasa percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki, sehingga saya merasa malu, Bu, untuk berbaur dengan mereka. Uh, tapi mungkin lebih pentingnya itu, Bu, saya akan berusaha untuk lebih giat lagi belajar. Dan jika saya menemui kendala, saya akan konsultasikan dengan teman kelompok saya, Bu. Bagus, mantap ini anak. Ibu sangat suka rencana Nanda. Lalu komitmen apa yang Nanda lakukan untuk menjalankan rencananya ini? Insya Allah, Bu, besok pagi saya akan bicarakan dengan teman saya. Selain itu, saya akan berusaha, Bu, untuk lebih giat lagi belajar. Ya, kalau begitu siapa nanti yang Nanda itu tempati untuk minta bantuan dalam menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan pastinya teman kelompok saya, Bu, yang paling sering berbaur dengan saya. Saya juga akan meminta bantuan ibu saya, Bu, untuk lebih menjaga adik saya supaya saya bisa konsentrasi lagi belajar, Bu. Nah, itu sangat baik yang Nanda lakukan.
Terima kasih banyak Bu. Saya merasa lega setelah berbicara dengan Ibu. Selama ini saya mencari orang yang bisa saya ajak bicara dan ternyata Ibu sudah membantu saya untuk menemukan solusinya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Nanda, semangat dan semangat belajar. Oke, luar biasa Bu. Ya, jadi untuk coachingnya hari ini saya sudah menyimak dan saya cukup kagum dengan apa-apa yang kita gali tadi dari coach. Nah sekarang Ibu sudah melaksanakan coachnya hari ini. Kira-kira indikator ketercapaian hasilnya gimana Bu? Alhamdulillah hasilnya Pak luar biasa. Coach saya dalam artian siswa saya ini sudah mampu menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Kalau gitu saya coba untuk menarik kembali dari hasil analisis yang sudah dijelaskan di awal pelaksanaan coachingnya. Sampai pada awal praobservasi tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang Ibu sebutkan tadi pada praobservasinya? Silakan Bu. Ya, baik ya Pak. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana saya menghadirkan penuh perasaan saya. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa yang dibicarakan oleh coach saya. Saya menatap coachingnya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selain kegiatan coach ini. Oke Bu, memang saya juga ikut menyimak, ikut dalam perbincangan tadi, melihat bahwa coach di sini sudah betul-betul sudah cukup bagus dalam menggali potensi-potensi apa yang menjadi permasalahan dari coach untuk diskusi ini. Jadi coach juga di sini saya tadi sudah mencatat bahwa sekaligus tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot kepada coach sehingga coach mampu memberikan sedikit penyelesaiannya sendiri. Ya, jadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan cukup bagus dan sesuai dengan prinsip coaching yang kita harapkan. Itu Bu. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya sudah menyampaikan penilaian kepada saya atas kegiatan coaching yang saya lakukan tadi terhadap coach saya. Oke Bu, terima kasih juga Bu ya. Oke, setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Ibu ke depannya atau kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan lebih jauh lagi Bu? Jadi kompetensi coaching yang saya akan kembangkan yaitu bagaimana kompetensi saya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke Bu ya. Berikutnya ya, selanjutnya kira-kira langkah-langkah Ibu untuk mengembangkan kompetensi coaching Ibu, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan bobot. Seperti apa itu Bu? Pertanyaan-pertanyaan bobotnya seperti apa Bu? Ya, mungkin langkah-langkah yang saya akan lakukan yang pertama adalah bagaimana saya mampu melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana saya melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coach saya. Dan insya Allah saya akan belajar public speaking yang baik, bagaimana saya mampu membangun komunikasi dengan coach. Dan selain itu saya akan belajar banyak dari orang-orang yang sudah melakukan praktik coaching. Oke, luar biasa. Jadi tadi Ibu sudah sedikit memberikan bahwa akan mencari sebuah referensi, kemudian belajar untuk public speaking, kemudian belajar dari pengalaman coaching orang lain. Ini sangat menarik, Bu. Terus kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini, Bu? Insya Allah Pak, saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya.
Saya akan mencoba mencari referensi di Google, di YouTube atau media lainnya. Kemudian insya Allah ada kegiatan pelatihan ini Pak, public speaking, saya akan mengikutinya. Oh iya, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi untuk praktek coachingnya kira-kira kapan lagi, Bu, akan dilaksanakan? Insya Allah Pak, ketika nanti ada teman-teman, rekan sejawat atau di komunitas yang menginginkan coaching, insya Allah saya siap Pak. Ya, Bu. Mudah-mudahan pada praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu kedepannya semakin lebih baik lagi sehingga mendorong kita semua untuk lebih maju dalam tentunya dalam dunia pendidikan dan ini menjadi beban kita bersama, Bu. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya Pak, sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya. Oke Bu, sama-sama Bu. Kalau begitu saya mohon pamit Bu ya dengan kegiatan ini. Semoga coaching kedepannya lebih bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.